ini ya, monggo monggo silakan, Oh Bro gitu. Mardi. Ya, selamat pagi semua Bapak-bapak yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Simon yang sudah menjadi WL yang baik ya bagi kita semua. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya akan awali sharing firman Tuhan pada pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang paling ditakuti oleh kita semua secara pribadi ya? Saya percaya setiap kita pasti memiliki rasa takut akan kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dan saya pastikan sesuatu yang kita takuti itu adalah sesuatu yang sudah kita bangun, sesuatu yang sudah kita bina, sesuatu yang sudah kita punya dari dulu bahkan sampai sekarang. Dan secara usia kita semua sudah tidak muda, banyak karir, banyak eh, proses, banyak jabatan, banyak sesuatu yang sudah kita peroleh. Dan saya bisa eh, memastikan bahwa sesuatu yang kita takut kehilangan adalah sesuatu yang sudah kita bina, bangun, dan bahkan kita miliki dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Kita jawab secara pribadi. Bisa jodoh, bisa kesehatan, bisa jabatan, bisa harta, bisa apapun yang berharga dalam hidup kita. Ada yang takut kehilangan jodoh karena merasa tanpa dia hidup tak berarti, hidup sudah tidak ada gunanya lagi ya. Kita bisa melihat banyak orang bahkan mengakhiri hidupnya ketika dia putus cinta atau pernikahannya hancur ya atau eh, pasangannya selingkuh. Banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia merasa itu yang paling berharga dalam hidupnya. Ada juga yang takut kehilangan jabatan karena dia di sanalah ada harga dirinya dan identitasnya. Dia pikir eh, posisinya, jabatannya adalah segalanya dalam hidupnya. Bahkan di gereja, posisi untuk menjadi seorang yang dihargai dan dipandang juga menjadi sebuah sesuatu yang bisa menjadi sebuah harga diri yang menurut dia berharga dalam hidupnya. Ada juga yang takut kehilangan harta karena merasa aman dan selama masih punya materi, maka dia bisa melakukan semua yang dia mau dalam hidupnya. Tapi pada pagi hari ini, kita mau belajar dari seorang yang luar biasa dalam dalam kehidupan dia, yaitu Daud. Ya. Siapa sih Daud? Daud, ya nggak perlu saya jelasin lah ya, semua udah pada tahu ya siapa dia. Saya pelajari Daud ini adalah orang yang naik turun dalam hidupnya ya. Naik turun, tapi tidak dengan imannya. Imannya dari dia muda sampai dia tua ya. Wow, luar biasa. Tidak pernah kendor, tidak pernah mundur, tidak pernah dia merasa sedikit pun untuk menjauhi Allahnya. Nah, Daud dalam kehidupannya dari sejak dia muda, dia sudah mengalami banyak pencobaan ya. Baik di dalam keluarganya. Kita tahu ya, dia bukan anak yang disayangi loh. Dia di mana kakak-kakaknya adalah seorang tentara, tapi dia hanya mengembalakan domba dua dan tiga ekor saja. Tapi ada satu yang paling ditakuti oleh Daud. Apa sih itu? Mazmur 51 ayat ke-13 berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud
punya segalanya. Dia punya kuasa, dia punya kehormatan, dia punya kekayaan. Dia seorang raja, apapun yang dia mau ada dalam genggamannya. Tapi bukan tatanya yang yang dia takut kehilangan, bukan eh, jodohnya, istrinya, atau bukan harta jabatan dia sebagai raja yang dia takut kehilangan. Tapi yang dia takuti adalah kehilangan Allah dalam hidupnya. Inilah bedanya Daud dengan kebanyakan manusia yang ada. Yang lain mungkin takut kehilangan dunianya, takut kehilangan apa yang ada dalam hidupnya. Tapi Daud, dia takut kehilangan Allah dalam hidupnya. Kapan dia merasakan ketakutan itu? Ya, namanya manusia ya, Daud tidak sempurna. Dia bisa jatuh dalam dosa. Ya kita tahu lah ya dosa apa yang Daud lakukan ya. Dia merangkai sebuah pembunuhan terhadap Uria ya. Dan dia mengambil istrinya. Tapi ketika teguran itu datang dari seorang nabi bernama Nathan yang datang menghampirinya, dia tahu ini adalah satu titik di mana dia bisa kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Wah, dia mulai takut kehilangan, dia mulai merasa gelisah, dia mulai merasa eh ini sangat menentukan hidupnya. Nah, ada dua poin yang akan saya bahas pada hari ini. Poin yang pertama adalah orang bisa kehilangan roh Allah. 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Berarti roh Allah bisa mundur dari manusia. Saya percaya setiap kita, orang-orang percaya, sudah memiliki roh Allah dalam hidup kita ya, yaitu Roh Kudus. Setiap kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, ada dalam setiap langkah hidup kita. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Kalau agama yang lain kan Allahnya di tempatnya gitu, tidak bersama dirinya. Tapi kita orang-orang percaya sangat percaya ada roh Allah dalam hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaannya kita menyadari nggak roh Allah itu dalam hidup kita? Kita merasa itu berharga nggak dalam diri kita? Kita bisa melihat ya, banyak orang gampang sekali meninggalkan imannya. Karena jodoh dia mau menikah, misalnya kita lihat lah ya, banyak artis-artis demi jodoh dia meninggalkan imannya, ya akhirnya dia murtad atau apa. Dan banyak juga yang demi jabatan, karir, atau apapun dia meninggalkan imannya. Dan ada juga yang demi harta dia disuruh meninggalkan imannya. Banyak lah, kita banyak dengar hal-hal seperti itu. Mengapa mereka bisa melakukan hal demikian? Mungkin saya juga seperti itu dulu ya. Karena kita tidak punya hubungan dengan Allah. Nah, Daud memiliki hubungan itu dari sejak dia muda bahkan ya. Dari dia masih belia. Roh Allah bisa meninggalkan seseorang ketika ia menolak kebenaran dan mengikuti hawa nafsunya. Hal ini juga bisa terjadi pada banyak orang di zaman kita sekarang. Nah, di poin yang akan saya bahas, di poin pertama yang akan saya bahas ini adalah di Ibrani 3:15 berkata, ketika suara Roh Kudus menegur tetapi kita terus menolak, hati kita menjadi batu. Kekerasan hati membuat hadirat Allah tidak bisa tinggal lagi dalam hidup kita. Contohnya siapa? Saul. Awalnya Saul diurapi, tapi telah akhirnya kita tahu ya bagaimana bagaimana jalan hidup Saul ketika dia menjadi seorang raja ya. Dia takut kehilangan jabatannya ketika Daud mulai muncul dalam hidupnya dan mulai banyak orang yang mengulukan Daud kan.
dan rasa ketakutan itu apa, mengganggu jiwanya, mengganggu setiap kehidupan dia. Akhirnya dia pun merangkai sebuah cara bagaimana dia bisa membunuh Daud agar eh, tatanya tidak direbut oleh Daud. Padahal Daud tidak pernah mendeklarasikan diri untuk menjadi raja loh. Ya benar ya, tidak pernah kan? Daud berkata dia dia mau menjadi raja atau dia mau mengambil tatanya Saul kan tidak pernah. Tapi kok kok Saul takut kehilangan itu, merasa dia terancam oleh kehadiran Daud. Jangan biarkan kesombongan menutupi hati kita dari teguran Roh Kudus ya. Eh, kita tahu ya bagaimana Saul ketika dia eh, mulai kehilangan roh Allah, dia sudah tidak lagi mencari Allah ya. Dia mencari siapa? Mencari Ali Nuzum ya. Mencari Ali Nuzum untuk minta jawaban ya, untuk memanggil rohnya Samuel. Aduh ya. Nah, itulah tanda-tanda orang yang sudah tidak lagi memiliki roh Allah dalam hidupnya ya. Roh Allah bisa hilang saat cinta kita kepada Allah digantikan oleh cinta kita kepada dunia. Di 1 Yohanes 2 ayat ke-15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Contohnya siapa? Simpson kehilangan urapan setelah dia memberikan rahasianya kepada Delila ya. Dia uh, mulai apa? Uh, mencintai dunianya ya. Sesuatu yang menjadi rahasia dia kepada Allah yang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, tapi disampaikannya kepada istrinya ya. Wanita yang dia cintai lah ibaratnya ya. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana urapan Allah terhadap dirinya hilang ya. Eh, Allah tidak mau cinta kita kepada dia digantikan oleh orang lain ya. Digantikan siapapun atau apapun yang ada dalam hati kita. Jangan sampai kita lebih mencintai berkat daripada mencintai hadirat Allah dalam hidup kita. Karena itu bisa menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Roh Allah hilang di saat dosa dibiarkan tanpa pertobatan. Daud menyadari bahwa teguran dari Nabi Nathan ini uh, akan menentukan posisi hidupnya. Jika pada saat itu dia tidak bertobat, maka saya bisa pastikan ya, Daud pun akan seperti Saul. Tapi bedanya Saul sama Daud ya, jauh ya. Saul itu pernah ditegur dan dia malah bukan uh, bertobat atau menyadari kesalahannya, tapi dia malah membela diri. Dia malah menyalahkan situasi, keadaan, atau apapun. Tapi Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berkata, "Janganlah ambil rohmu daripadaku," karena dia menyadari ketika rohnya Allah undur daripada hidupnya, wah, dia akan kehilangan semua semua yang sudah dia bangun ya, dari dia muda sampai dia menjadi raja, bahkan dia mengalahkan singa beruang itu bersama Allah. Bahkan menghadapi Goliat, dia dengan bangga berkata, "Engkau datang menghampiriku dengan pedang, tapi aku menghampirimu dengan nama Allah semesta alam." Wah, dia bangga sekali dengan Allahnya. Dia dia percaya sekali siapa yang ada bersamanya ketika cobaan itu datang, ketika bahaya itu datang, ketika semua yang mengancam hidupnya, menghampiri hidupnya, dia tidak takut karena dia tahu dia aman bersama Allahnya. Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita punya seperti Daud ini. Nah, bapak-bapak,
ketika ada seseorang datang dalam hidup kita dan menegur kita, itu artinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau hubungan kita dengan dirinya terputus. Tapi kita tidak, kadang kan kita tidak menyadari. Kita lebih egois, kita lebih sombong. Ketika orang datang menghampiri kita dan menegur kita, kita merasa kita lebih pintar, kita merasa lebih jago, atau kita merasa tidak bersalah bahkan. Miliki hati seperti Daud yang merendahkan dirinya, dan dia pun bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Di Mazmur 32, 3-4 berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Dia merasa tidak ada daya lagi. Dia merasa tidak ada gunanya lagi jika hidupnya tanpa Allah dalam dalam hidupnya. Itu yang harus kita miliki, bahwa roh Allah itulah yang paling penting dalam hidup kita. Saya Kristen dari muda ya. Dari saya SMP kelas 1 saya mulai percaya, saya mulai mengenal siapa itu Kristus. Saya dari kalangan keluarga Buddha ya, tidak pernah mendengar nama Yesus. Tapi ketika saya SMP masuk sekolah Kristen, saya mulai mulai tahu siapa itu Yesus gitu. Hanya sekedar tahu saja, tapi tidak ada hubungan di situ. Bahkan saya kelas 2 saya dibaptis. Ketika saya dibaptis, eh, saya sebagai orang Kristen lah ya ibaratnya. Sampai saya akhirnya menikah, punya anak, punya jabatan, punya posisi, tidak ada hubungan saya dengan pribadi yang bernama Yesus. Hanya sekedar tahu dan hanya sekedar agama saja. Ya tidak, pada akhirnya ketika masalah datang ya, musibah datang apapun, tidak ada fondasi yang kuat dalam hidup saya. Tidak ada satu pegangan yang kuat dalam hidup saya karena tidak ada hubungan di sana. Nah, bedanya Daud dengan kita, dia memiliki hubungan itu dari dia sejak dia muda ya. Kita tahu Mazmurnya Daud. Dia sangat merindukan Allah ya. Apapun yang dia lakukan, semua pengagungan kepada dia. Satu hal yang paling dia rindukan ketika dia menjadi seorang raja adalah dia ingin hadirat Tuhan itu kembali kepada rumah Allah ya, yaitu tabut perjanjian itu. Itu lambang kehadiran Allah ya. Bagaimana dia merindukan tabut perjanjian itu kembali. Waktu itu kan tabut itu direbut oleh oleh bangsa lain ya. Ya, dia punya satu keinginan mengembalikan tabut itu. Itulah satu kerinduan dalam hidupnya. Sebuah hubungan yang intim dia dengan Allahnya. Nah, setiap kita apakah memiliki hubungan itu? Nah, ketika saya mulai bertobat ya, 7-8 tahun yang lalu, nah saya pun mulai mengerti bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Dan saya pun mulai membina hubungan itu ya. Seperti orang jatuh cinta ya. Saya percaya bapak-bapak di sini semua pernah jatuh cinta ya. Bahkan mungkin bukan sekali 2 kali jatuh cintanya. Tapi bagaimana perasaan orang yang jatuh cinta ya? Wah, luar biasa ya. Apapun segala upaya dikerahkan semua ya. Mau tengah malam ya, mau dia minta apa, kita selalu berikan. Wah, orang yang jatuh cinta bisa melakukan apapun untuk pasangannya. Nah, begitu juga dengan saya. Ketika saya mulai jatuh cinta dengan Allah saya yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang saya udah kenal dari dulu, tapi saya tidak punya hubungan itu. Nah, saya pun mulai membina hubungan itu. Setiap hari saya menyembah dia, memuja dia ya, dengan nyanyian syukur seperti Daud lakukan ya. Apa yang kita lakukan pagi-pagi seperti ini ya? Saya ingat kemarin kata Pak Sigit, dia selalu bangun jam 3, kata kata Pastor Yosef. Itu adalah jam yang terbaik untuk kita berdoa. Oh, luar biasa. Memang saya udah pernah dapat pelajaran itu juga. Ketika Pak engkau sering Deva, bang, ah, Pak Deva itu yang oh, ngomong, Pak, bukan oh Pak iya Pak Sigit. Deva, sorry sorry, Pak Bingung Deva, Pak Sigit. sorry, ya Pak Deva ya. Saya juga pernah dapat pelajaran itu ketika engkau sering bangun di tengah hari, di tengah malam ya.
itulah saat yang bagus untuk kamu berdoa. Nah, itulah tempat kita untuk membangun hubungan kita dengan Allah kita ketika kita sendirian ya. Nah, apa yang kita sudah bangun setiap pagi jam 5 kita bangun ya. Mungkin setiap sikap hati kita berbeda-beda ya. Ada yang memuji dengan sikap hati yang sudah mandi, ada yang dengan masih tidur, ada yang itu masing-masing masing-masing gaya masing-masing lah ya. Tapi saya percaya hati kita mulai tertuju kepada Dia. Karena ketika kita meresponi mengikuti doa pagi itu aja kita sudah meresponi akan pengen ada sebuah hubungan itu gitu kan. Nah, itu yang terus saya bangun, yang saya bina ya dengan Allah saya bahwa hidup ini mesti ada sebuah hubungan pribadi gitu. Bayangkan ya, KTP boleh Kristen, mulai percaya Yesus dari awal, tapi bahkan doa pagi pun saya tidak pernah gitu. Nah, tapi ketika saya mulai bertobat, saya mulai menyadari bahwa hidup ini butuh hubungan saya dengan Allah saya. Nah, itu terus saya mengikuti doa pagi pribadi. Akhirnya saya mengikuti doa yang ada di aplikasi ya, bisa dari Dewi Basir, bisa dari apa Erastus Sardono ya, atau akhirnya saya bergabung ke VCI gitu. Nah, di VCI ada sesuatu yang berbeda yaitu dia ada komunitas doa apa komunitas sharingnya PR-nya. Nah, itu yang bagus. Akhirnya semakin hari semakin bagus karena di sana ada komunitas untuk kita bisa uh, membangun hubungan bersama gitu kan. Itu lebih kuat menurut saya dan saya pun terus bertahan sampai sampai sekarang. Kurang udah mau 2 tahun ya, 2 tahun berjalan saya udah di VCI gitu. Nah, apalagi hal yang bisa membuat roh Allah hilang dalam hidup kita, yaitu ketika kita mulai tidak lagi mengikuti rutinitas rohani ya. Tidak lagi ke gereja, tidak lagi mengikuti doa pagi. Kita punya persekutuan doa pagi ya, itu bagus sekali. Tapi ketika kita sudah tidak lagi mau mengikutinya, ya kita mungkin ada kesal sama orang siapapun ya, nggak udah nggak mau, hati-hati itu. Itu bisa, itu bisa salah satu tanda kamu kehilangan roh Allah dalam hidupmu ya. Mungkin pertama enggak apa-apa, masih santai aja, tapi lama-lama dia akan mulai kehilangan. Percayalah, lawan kita iblis tidak akan tinggal diam ya. Ketika kita bersekutu, saya senang ya dengan Pastor Joseph ya, yang selalu berkata kita semua sering terjadi persinggungan ya, kesalahpahaman atau apapun lah satu sama lain, tapi tetap bertahan. Nah, itu yang bagus, itu yang luar biasa. Tidak gampang. Itu di sanalah kedewasaan kita diuji ya. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Orang juga bisa, kita siap untuk dibenci atau siap untuk tidak disukai ya. Saya senang kok dengan apa yang Pastor Joseph sudah tanamkan ya. Bukan saya mengagungkan dia, bukan saya memuji dia ya. Memang faktanya seperti itu. eh Bukan berarti yang lain tidak ya. Semua punya potensinya masing-masing. Dan percayalah rutinitas rohani yang kita jalani seperti VMP seperti VMP ini ya VCI bahkan di hari Minggu kita membikinnya sendiri luar biasa sekali ya. Ini satu hal yang positif yang harus kita terus bangun bahwa disinilah kita saling bertumbuh bersama untuk kita terus tertanam dalam hadirat Tuhan. Ah, tidak gampang, tidak mudah, tapi terus kita harus praktekkan dalam hidup kita. Nah, poin yang kedua adalah hubungan yang harus terus ada bersama Allah kita. Nah, hubungan Daud dengan Allah tak tergantikan. Daud bukan orang yang sempurna, ia jatuh dalam dosa. Ia tidak pernah melepaskan, tapi yang luar biasa adalah dia tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Allah. Sedetik pun, sejengkal pun dia tidak pernah punya hasrat untuk meninggalkan Allah. Inilah perbedaannya Daud dengan kebanyakan orang ya.
Kalau dibandingkan di zamannya adalah dengan Saul tentunya, karena Saul kan seorang raja waktu itu. Saul awal-awalnya bagus loh. Dia orang yang dikatakan takut akan Allah. Dia diurapi, dia menjadi raja yang dipilih loh oleh Allah loh. Tapi dia bisa meninggalkan, dia gampang sekali meninggalkan Allahnya gitu. Karena bagi dia Allahnya bukan segalanya. Segalanya adalah hartanya, jabatannya, posisinya sebagai raja. Wah, itu segalanya bagi dirinya. Nah, begitu juga dengan kita mungkin. Setiap kita mungkin mencari Allah ketika kita posisinya lagi bermasalah, punya eh, masalah mungkin keuangan, keluarga, atau apapun lah. Nah, kita hanya mencari Allah ketika posisi kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah baik-baik saja, semua sudah ada pada diri kita ya, kita sudah punya jabatan, kita sudah punya harta, punya apapun yang kita mau yang sudah Tuhan berikan. Akhirnya kita lebih mencintai berkatnya daripada Allahnya. Akhirnya kita tidak lagi merindukan Allah yang sudah memberikan semua kepada kita. Daud bangun hubungan dengan Allah sejak muda, sejak dia di padang pengembalaan. Dia tidak orang yang tidak dianggap. Bahkan ada Mazmur yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Pernah ada perdebatan bahwa dia mungkin seorang yatim piatu atau anak yang diangkat. Tapi itu hanya sebuah asumsi saja, tapi belum tentu kebenarannya benar ya. Tapi yang pasti sejak dia muda, dia tidak dianggap di keluarganya ya, karena dia muda, lemah ya, badannya kecil ya. Jadi dia tugasnya hanya mengembalakan dua tiga ekor domba saja, tapi tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya itu luar biasa. Ketika ada singa dan beruang datang untuk memakan dombanya, dia lawan loh. Kalau kita mungkin ya udahlah ambil aja lah, yang penting nyawa saya selamat gitu kan. Tapi bagi dia, wah, bagaimana dia membangun hubungannya dengan Allahnya sejak dia muda, luar biasa sekali. Dia tahu bersama siapa dia berjalan dalam hidupnya. Mungkin dalam hidup kita banyak orang yang tidak menganggap kita, banyak orang yang meninggalkan kita, banyak orang yang menganggap kita sebelah mata. Ya tidak apa, itu manusiawi menurut saya ya. Tapi yang penting bukan menurut kata manusia, tapi bagaimana pribadi Allah itu yang ada dalam hidup kita, yang menentukan setiap langkah hidup kita. Wah, itu luar biasa sekali. Itu yang saya hidupi sekarang ini ya. Eh, awal awal-awal saya bertobat ya, ketika saya disuruh Tuhan kembali ke Jakarta ya. Wah, itu pergumulan yang luar biasa berat. Karena saya harus kembali ke keluarga besar saya ya. Karena di Jakarta saya tidak ada rumah tempat saya bernaung selain di rumah keluarga besar saya, rumah mama saya kan. Mau nggak mau saya harus ke sana ketika saya pertama datang ke Jakarta ya. Karena sebelumnya kan saya, kalau yang sudah tahu jalan cerita hidup saya yang pernah saya kesaksikan, saya kan meninggalkan Jakarta karena saya ditolak ya, diusir atau disuruh pergi karena keterlibatan utang saya yang begitu banyak ya, hampir 200 juta ya. Bagaimana debt collector mulai meneror saya, keluarga saya. Dan setiap kakak saya, mama saya semua bilang, udahlah kamu hidupnya sudah hancur, hidup kamu sudah tidak gunanya, pergi saja, nggak usah di sini lagi. Wah, itu luka yang sangat mendalam itu ya. Tapi ketika saya mulai meninggalkan Jakarta, saya ada di Semarang selama 3 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, di sana ternyata saya menemukan Allah saya. Dan saya pun mulai membangun hubungan itu. Saya membina hubungan yang baik bersama Allah saya. Dan akhirnya saya pun mendapat sebuah mimpi di mana saya disuruh kembali lagi ke Jakarta. Nah, sebuah pergumulan yang berat. Tapi saya percaya ini dari Tuhan. Dan saya melangkah dengan pasti bahwa saya tidak melangkah sendirian. Saya berjalan bersama Tuhan saya, bersama Allah saya. Saya pun menghadapi keluarga. Saya pun tinggal bersama mama saya. Tinggal sama mama saya, sama adik saya, dan ada koko saya juga.
Wah, hari-hari saya harus siap dengan pandangan saya orang gagal di sana. Tapi itu tidak menjadi sebuah halangan ya untuk saya mempertontonkan siapa Allah saya dalam hidup saya. Nah, itu kesempatan bagi saya ternyata. Kesempatan bagi saya untuk menghidupi Allah saya yang saya percayai. Saya pun mulai membangun kerohanian saya di sana ya, di rumah mama saya. Setahun, satu setengah tahun lah saya di sana ya. Ketika saya puasa pun saya tidak pernah ngomong, saya tidak bercerita. Tapi mama saya tahu loh saya puasa. Pernah sekali ya saya lagi doa siang, misalnya nggak apa-ngapain gitu ya. Mama saya nanya, Fen, kan nama saya Aven ya. Fen, kamu lagi puasa ya? Loh, kok mama tahu? Nah, mama mulai melihat kehidupan saya ya, mulai akhirnya dia pun mau ke gereja saya gitu. Nah, akhirnya satu keluarga itu semua ke gereja yang saya ada di sana sekarang. Kakak saya, kakak ipar saya, abang saya, adik saya semua satu rumah itu ke gereja. Nah, itulah yang harus kita hidupi sekarang bahwa eh, hubungan kita dengan Allah yang sudah kita bina harus kita hidupi, harus kita tampilkan bukan diri kitanya, tapi Allah kitanya yang harus kita tampilkan. Siapa yang kita sembah, itulah yang akan menjadi inspirasi hidup kita. Jika kita menyembah harta, maka inspirasi yang akan keluar adalah kita menonjolkan harta itu dalam hidup kita ya. Mungkin kita bisa memakai perhiasan yang indah dalam hidup kita karena kita mencintai harta kita kan. Kita membeli sesuatu uh, yang kita ingini, ya itulah yang kita sembah. Jika engkau mencintai pasanganmu, jodohmu, engkau akan mengagung-agungkan dia. Jika engkau mencintai jabatanmu, posisimu, engkau akan mati-matian mempertahankan itu. Tapi ketika engkau mencintai Allah, engkau menghidupi Allah dalam hidupmu, maka engkau akan menonjolkan cara hidup Allah dalam hidupmu. Wah, itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi saya percaya ketika kita mencintai Allah, maka itulah yang akan kita hidupi dan kita tampilkan. Daud jatuh tapi tidak bisa lepas dari Allah. Daud jatuh tapi dia tidak meninggalkan Allah sekali sedetik pun. Dia menyadari bahwa ketika Nabi Nathan datang menasehatinya, dia tahu jika ini adalah satu titik di mana jika dia tidak bertobat, maka dia akan kehilangan roh Allah. Saya sangat bersyukur ya punya saudara-saudara rohani yang baik yang mau menegur hidup saya. Contohnya seperti Pak Simon ya, misalnya yang sudah kita tasbihkan sebagai nabi di apa di Brotherhood ya, yang dengan gayanya, dengan potensinya, dengan apa yang ada dalam hidupnya, dia sering menasihati kita. Itu Yang Pak menjadi Mardi, masalahnya kita, Pak Mardi itu ya lihat tangannya Pak Simon lihat. Tuh, maksudnya nggak dilihat dari tadi soalnya Pak Simon. itu tauhid Pak itu. Nah, yang jadi masalahnya ketika teguran itu datang dalam hidup kita, kita menerima nggak itunya teguran itu, atau kita egois, kita malah seperti Saul yang tidak menerima teguran dari Samuel, tapi dia malah menyalahkan situasi keadaan ya waktu dia berperang, waktu Saul berperang kan dia mempersembahkan korban sendiri kan, tidak menunggu Samuel, dia malah menyalahkan Samuel yang telat datang, menyalahkan rakyat yang mulai menekan dia ya. Tapi beda dengan Daud ya, dia menyadari kesalahannya dan dia merendahkan dirinya. Bahkan ketika anaknya meninggal sekalipun, dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidur di tanah. Allah tidak mengabulkan permintaan dia, dia pun tidak meninggalkan Allah loh. Dia tidak kecewa loh sama Allah. Dia menyadari kesalahannya. Nah, ketika ada teguran itu datang dalam hidup kita, ya saya seringlah ditegur ya, baik oleh Pastor Joseph, Pak Simon, siapapun di sini ya, Pak Lukas, ya Pak Iyo, siapapun yang kenal sama saya, yang dekat sama saya, walaupun sekarang udah mulai menjauh dari hidup saya, yang sudah tidak lagi menegur saya, tapi saya sangat mengapresiasi orang yang masih terus menghampiri hidup saya, yang menegur saya,
yang memberikan masukan dalam hidup saya. Saya tidak sempurna, saya juga bisa salah. Saya meninggalkan BR satu, saya tidak membenarkan itu. Saya menyadari kok itu salah dalam hidup saya. Bro, 1 menit lagi Eh, ya, bro. Sorry ya, bro. siap, 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 Sorry Pak. ya, bro. Udah panjangan ya, Oke, bro. Thank you. Hmm. oke, Bapak Ibu, Bapak, Bapak Ibu. Oke, Jadi curcol, Bapak-bapak, jadi curcol. dalam hidup Nggak apa-apa, ini istri kita saya dengar kok ada bapak ibunya di sini. dalam hidup ini kita tidak tidak sempurna ya. Kita banyak mungkin banyak salahnya. Saya juga banyak salahnya. Di brotherhood pun bersama saudara-saudara seiman saya di sini, saya pun pasti ada salahnya. Dan siapapun yang menegur saya, siapapun yang menasihati saya akan meresponinya dengan baik. Terima kasih. Mari kita terus membangun hubungan kita bersama Allah kita, bahwa Dialah satu-satunya yang paling berharga dan sudah dalam hidup kita. Dia tidak bisa menggantikan posisi siapapun dalam hati kita, baik itu istri kita, anak kita, jabatan kita, harta kita, apapun itu yang ada dalam hati kita. Allah adalah yang paling tertinggi dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini di mana kami sudah belajar bahwa Engkaulah satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami ya Bapa. Ini yang kami takuti ya Tuhan. Bagaimana Saul kehilangan romu dan dia pun kehilangan arah dalam hidupnya. Tapi kami mau belajar dari Daud ya Tuhan. Bagaimana ketika teguran itu datang menghampirinya dan dia menyadari kesalahannya. Dan kami pun mau belajar dari Daud ini ya Tuhan. Bahwa hidup kami tidak selamanya benar. Kami bisa jatuh dan kami pun bisa salah. Tapi kami mau belajar merendahkan diri kami seperti Daud ya Tuhan. Ketika teguran itu datang menghampiri kami pun mau meresponinya dengan baik. Kami takuti, yang kami takuti hanya satu ya Allah, Engkau meninggalkan kami. Jangan pernah meninggalkan kami ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pegangan hidup kami. Engkaulah yang terus menuntun setiap langkah hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpamu ya Allah. Terus berada dalam hidup kami ya Tuhan, dan kami pun ingin mengaplikasikannya kehidupan kami bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya. Amin, amin. Amin. Thank you, Mas Bro. Sorry ya, Bro. Ya, Ini makasih soalnya Pak. dari tadi dikasih tanda tapi merem terus, matanya merem. Susah kalau orang udah dikasih merem, matanya merem susah, mau dikasih tanda begini-begini juga udah nggak ngelihat, udah susah. Ya, gitu. Oke, saya mau share sedikit tentang firman Tuhan yang dari Bro Mardi. Saya mau share sedikit ya. Sabar, sabar ya. Saya mau share sedikit. Sudah terlihat? Oke. Gembira saat menerima hadiah dari ayahnya. Dengan penuh rasa penasaran, ia membuka kotak itu perlahan. Begitu melihat isinya, ternyata sebuah handphone, hadiah yang selama ini ia impikan. Namun, ia tak langsung mengambilnya. Ia terpaku, tersenyum haru, lalu memilih langkah yang lebih bermakna, karena baginya, pelukan seorang ayah adalah hadiah yang tak pernah bisa tergantikan. Ya, saya mengibaratkan tadi khotbahnya Bro Mardi begitu. Biar kita ingat kasih Tuhan tuh bukan kepada hadiahnya, hmm, tapi kepada Allah Bapa kita. Hmm. Jadi teringat kayak gitu ya. Jadi itu sih yang saya dapetin tadi. Berapa banyak kita begitu udah dapet hadiahnya kita lupa sama Tuhannya, sama pemberinya gitu. Semuanya udah dikabulin, semua udah apanya malah lebih condong ke hadiahnya daripada ke sang pemberinya. Thank you Bro Mardi sudah diingetin dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi ini. Ya. Silakan langsung kita mau sharing. Monggo, langsung Ya, gas. minta waktu ya. Nggak boleh, main Saya, time. saya Masih. bersyukur kalau di grup ini masih bisa bertahan seperti hari ini. Ya, Amin. pesan yang tidak saya lupa ya untuk kita semua. Kita di grup ini lagi diproses, ya, Iya, lagi diproses bahwa gini loh, tidak selamanya ya sebuah relationship itu baik-baik saja. Ada kalanya kita mengalami gesekan, ya.
Ini sebenarnya replika hubungan kita dengan Tuhan. Tidak semua doa-doa kita itu dijawab sama Tuhan. Namun jangan sampai kita ini salah bereaksi, ya. Waktu dijawab kita seneng, ya, happy-happy. Tapi waktu nggak dijawab kita marah sama Tuhan. Ya. Ini kebanyakan loh ya, kebanyakan orang Kristen seperti itu kan. Kalau nggak dijawab mempertanyakan Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Ya, makanya di grup ini pun apa namanya? eh, Oke, ini karena harmonik ya, ini bukan di VCI ya. Saya minta tolong terutama untuk para leader ketika kita berkumpul bersama di SPV kita ya, tolong berhenti untuk menyebut nama saya ya. Saya ini cuma khawatir karena kita ini sudah rapat ketiga kalinya ini loh, Pak Wira nggak berani keluar loh. Ya alasannya memang sakit, tapi saya jaga lah ya, saya nggak mau ya, saya nggak mau. Nggak ada gunanya juga buat saya ya. Kalaupun saudara-saudara bisa mendapatkan bimbingan dari saya, itu pun saya bersyukur saya masih dikasih kesempatan untuk bisa jadi berkat. Ya, tapi jangan sampai nanti membuat orang lain salah mengerti. Ya, saya sendiri tidak enak itu. Tiap kali rapat leader, dia selalu mundur. Tolong Bro Yosep yang memimpin loh. Lah saya ini bukan supervisor, ya kan? Dia yang supervisor. Gitu. Ya, itu dulu ya. Oke, dikip sampai di sini. Coba. Nah, yang mau saya bawa Pak mahasiswa ini adalah yang ada. Takut apa? Karena kan kehilangan ini, kehilangan itu, gitu ya. Takut salah ini, takut salah itu. Kalau misalnya kita takut salah makan, misalnya, terus kotor makanannya, paling diare, diare paling 1 hari, 2 hari selesai. Ya. Mungkin takut apa? Takut salah potong rambut. Kalau ganti tempat, ganti model, lo kok jelek? Ya, paling kita harus sabar sebulan lagi. Nanti sebulan sudah tumbuh, baru kita potong di tempat yang langganan, gitu ya. Kita mungkin bisa salah pilih sekolah. Kalau salah pilih sekolah mungkin ya kita harus menanggungnya 3 tahun. Kalau salah pilih presiden ya kita nanggung 5 tahun. Salah pilih jodoh, nah ini paling lama 40 tahun paling enggak ya bersama-sama. Jangan sampai kita salah pilih Bapak, ya, salah pilih Tuhan, salah pilih Juru Selamat. Itu kekal, final, ya. Jadi ayo, ya, di sini kita disatukan untuk bertumbuh bersama, ya. Tidak ada yang lebih baik, ya. Tidak ada yang lebih pintar. Semua sama di hadapan Tuhan, ya. Saya dengan saudara ini sama, ya. Justru apa posisi saya ini yang apa namanya kadang-kadang tadi ada beban-beban lebih berat, gitu kan? Kenapa? Ini contoh ya. Mungkin ini peristiwa ini sudah 10 tahun yang lalu, gitu. Di gereja lokal saya berselisih dengan salah satu jemaat. Posisi saya benar, jelas-jelas benar dan dia jelas-jelas salah. Tetapi, saudara-saudara tahu, yang ditegur adalah saya. Kenapa? Karena saya lebih tahu banyak, maka saya dituntut banyak. Makanya akhirnya apa? Saya ambil inisiatif, biarpun dia salah, ya, saya belajar untuk merendahkan hati saya. Oke, kita berdamai, ya. Jadi tidak selamanya, ya, tidak selamanya kita ini baik-baik saja. Ada saat kalanya saya berselisih dengan Pak Simon, dengan Pak Ios, ya, dengan Pak Lukas, ya. Apalagi saya yang paling banyak bicara. Pasti namanya mulut ini bisa salah ngomong. Ya, kalau sudah salah ngomong, tersinggung, yang terjadi apa? Keluar. Gitu ya. Nah ini, ya. Ayo, kita tumbuh sama-sama ya. Tuhan berkati semua. Ya, Ya, thank you Pak Yosep. Shalom, Ya, shalom. Simon.
Non, saya izin mau acara nih, tuh udah siap. Ayo, Dan dulu silakan Bro Irfan. saya sebentar aja Pak Irfan. Iya nih, Ya kita udah jalan Pak Irfan. apa Oke, ya? silakan. Ya, tapi bagus sekali ya Pak Mardi ya, tentang Daud. Saya pikir ya itulah hati kita ya. Jadi di mana kita tuh salah ataupun kita berdosa gitu ya, jatuh, ya kita harus kembali yang namanya ke pertobatan. Itu aja sih. Jadi menurut saya ingat juga teman nama nama teman saya di gereja saya nih, Daud juga, dia sama ngalamin hal yang sama kayak gitu ya. Dia masa muda dia ya cukup sukses sampai kaya dan sampai akhirnya kena perempuan juga. Sekarang di usia 40-an dia udah punya rumah sekitar 8 miliar ya. Saya pikir di kota Bogor gitu. Dan akhirnya sekarang kembali lagi ya cover lagi gitu ya. Tapi itulah hidup ya. Nah, saya belajar dari Daud ini memang waktu kita salah, waktu kita jatuh, yang pasti satu kita kembali aja punya hati yang bertobat gitu. Nah, itu yang menurut saya eh, yang benar ya. Karena nggak mungkin orang itu benar terus. Ya pasti juga ada salahnya gitu ya. Nah, jadi thank you Pak Mardi pagi ini diingetin. Tadi juga Pastor Yosef ingetin masalah apa doa pagi ya. Emang sekarang suka bangun jam 3 gitu kadang-kadang. Nah, memang kalau saat kita bangun itu enaknya itu memang langsung nyembah ya. Nyembah Tuhan atau berdoa. Itu luar biasa menurut saya. Itu diingetin lagi. Ya. Kadang-kadang jam 2 bangun. Ya, jadi itu mungkin panggilannya Tuhan buat kita. Ya, altar call-nya gitu ya, pagi-pagi. Nah, di mana kita yang yang utama itu ketemu Tuhan gitu. Bukannya kita pusing dengan masalah. Ya, thank you semua. Pagi ini luar biasa, Pak Mardi keren ya, diingetin kita semua. Dan yang pasti ya kita semua sama-sama bertumbuh gitu ya. Dan bukan juga jadi seorang ahli Taurat dan Farisi gitu. Yang cuma bisa ngomong doang. Tapi kita mesti bisa melakukan dengan diri kita sendiri. Tuhan berkati semua. Pak Simon, Pastor Yuk, Yosef, Pastor thank Yos. you. Thank Thank you. you, Ayo Ya, Van. thank you. Yo. Yuk, Bro Yos, gas. Ya, saya bersyukur bahwa memang yang utama adalah jangan sampai kita ditinggalkan roh Allah. Karena semua hamba Tuhan, anak Tuhan, paling sengsara adalah ketika tidak disertai Tuhan. Ingat itu ya, hanya oleh karena anugerah, kemurahan, kasih karunia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita diberkati karena Tuhan menyertai kita. Yusuf, Daud, semuanya yang berhasil di Alkitab karena penyertaan Tuhan. Jadi yang utama makanya nggak boleh kita sampai meninggalkan roh Allah, apalagi roh Allah yang meninggalkan kita. Daud mewakili kita semuanya. Itu utama pasti, so pasti. Kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, gereja berkata gak apa-apa, gak ada Tuhan, gak apa-apa kita jalan. Itu namanya koflok, bukan goblok lagi, koflok gitu, gitu ya. Nah jadi yang pertama harus seperti itu, seperti Daud, bahwa jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan, apalagi kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Tetapi jangan lupa hukum yang terutama dan pertama yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu. Saya suka banget lambang Pak Hoki berkali-kali nggak pernah lepas dari salib di belakangnya. Saya suka. Bahkan kenapa saya pakai kalung salib? Berapa kali itu di belakang saya pakai kalung salib disorotin sama jemaat. Kenapa Pak Yus pakai kalung salib? Bahkan saya WL, saya khotbah, saya keluarin kalung salib saya. Bukan mau gaya-gayaan, bukan mau norak. Ini mah bukan emas putih Pak Sigit, Pak Indra. Bukan emas putih, ini hanya hasil perhanya perak. Tapi ketika kali saya pakai salib ini, saya diingetin Tuhan, kamu tuh hamba Tuhan, anak Tuhan. Jaga perilaku identitas diri kamu. Jangan bikin malu salib. Jangan bikin malu karya Tuhan. Dan terlebih dari itu, hukum yang pertama dan terutama ada di sini mewakili. Jangan vertikalnya kita jago. Jangan jago vertikalnya Pak Irfan. Tapi horizontalnya jeblok. No, nggak boleh. Vertikal dan horizontal harus kita ingat. Jadi salib itu vertikal dan horizontal. Nggak bisa kita ngeroh, nggak bisa. Saya kemarin tegur hamba tuh namanya Pak Barnabas yang saya share di grup Harmoni. Bukan saya tegur gimana, saya ngingetin, saya begini.
Saya jujur ya, nggak pernah jadi hamba Tuhan terlalu ngeroh dan main di alam roh. Saya bilang gitu. Kaget ya. Tetapi kalau saya maunya lihat hamba Tuhan berjalan dalam roh, dituntun Roh Kudus. Baru dia peluk saya dan bilang, gitu, iya Pak Yus, saya saya berjalan di dalam roh. Kenapa? Emang hebat banget nih orang. Ya karena Tuhan lah, bukan dia yang hebat. Titik komanya yang dia omongin, yang dia sampaikan sama persis apa yang saya terima dari Tuhan lewat istri saya. Saya sampai bingung, kok bisa ya dia ngomong gitu ya? Dan beberapa orang sampai ngakui, kok bisa ya? Apa yang saya rasa saya kumpulkan dia sampaikan. Maka saya sampai saya referensikan. Tetapi saya bilang gini, saya nggak mau berkajang sama nubuatan, karunia-karunia roh, saya bilang gitu. Diem dia. Tapi saya mau ya kita ini hidup dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus. Kalau itu benar, buahnya kelihatan, buahnya kelihatan, buahnya kelihatan. Dia peluk saya sampai bilang, Pak Yos, hamba Tuhan, Pastor Yos, saya hidup berjalan dengan roh. Saya nggak ngalir, nggak apa, ngeroh dia bilang. Saya nggak hidup oleh roh, apa ngeroh-ngeroh gitu nggak. Saya berjalan dengan kuasa roh Kudus. Saya tutup di sini ya. Ingat, saya saya diingetin Tuhan pagi ini seperti ini. Kita buat para hamba-hamba Tuhan yang pinter bicara, yang pinter ngomong, yang pendeta-pendeta sekaligus termasuk saya ya, termasuk saya. Tuhan tuh ingatin begini, Galatia Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ingatlah, saya ditegur Pak Simon, Pak Yosef, Pak Mardi, tegur Pak Hoki. Saya minta maaf. Saya minta maaf nomor satu. Sorry, maafin saya. Entah saya mau chat, entah saya mau telepon, saya akan minta maaf. Pak Sigit orang baru kenal saya, Pak Indra ngomong, Pak Yos, sombong kamu, arogan kamu. Misalkan saya ngomong, silakan. Gak apa-apa Pak Sigit, Pak Indra. Beneran, saya akan koreksi diri. Saya akan minta maaf nomor satu. Saya udah jadi batu sandungan. Udah jadi sesuatu yang nggak baik. Tetapi nomor dua, rubahlah, berubahlah. Dan yang ketiga adalah tunjukin buah-buah perubahan pertobatan kita. Habis jangan ditegur, langsung menghindar. Enggak dong. Tanya Pak Simon, tanya Pak Yosep. Siapa yang negur saya? Saya masih ngajak Pak Mardi, saya masih ngajak Pak Hoki. Ayo ngerapat. Tetapi kita kadang-kadang bukan begitu. Kita merasa nggak ada kalian nggak apa-apa. Saya punya Allah. Lu. Jangan. Aku tidak pernah Nggak ada. diajak tapi Ya kan sampean jauh, panjangan jauh Pak. Ongkosnya berat Pak. Saya mau kasih apa kue itu di kerendang pesawatnya piro Pak. Nanti ya Pak Yosep. Kalau udah sampai di Jakarta Pak Yosep, tak tempel. Gih. Mudahan sudah Desember saya sudah diberkati, mampu, wis gak ono utang. Pasti Pak Yosep, saya akan berkati Bapak. Pasti Pak Yosep, ya. Ya, inti itu begitu gitu loh. Jangan ketika kita kita ngeroh main di alam roh, lupa sesama kita. Gak mau ditegur, gak mau diingetin, gak mau memperbaiki diri. Itu yang bucengli. Gak usah ngomong, gak usah banyak ngomong gitu loh. Gak usah orangnya gitu. Coba tegur saya Pak Indra, Pak Sigit. So sombong itu cara ngomongnya. Saya akan minta maaf. Tapi saya keluar dari hati yang paling tulus. Saya lebih baik begitu. Mau di Rajam Batu silahkan. Habis selesai. Gitu. Masalahnya kita tuh kan pinter berteologi ya. Pinter ngomong, berjanji doang. Tapi nggak ada action, nggak ada apa ya, merealisasikan. Makanya hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah salib. Ini loh saya bangga pakai salib. Tuh, janganlah, sorry ya, terakhir saya tutup gini. Waduh, Harmoni Beradut ini berkat dari Tuhan buat kita. Saya akui. BR-BR kita adalah berkat dari Tuhan buat kita. Ada di Pen Connecting. Tetapi gesekan demi gesekan itu mendewasakan kita. Itu kata Pak Yosep saya pegang. Tetapi kalau kita udah dewasa, ayo kita ikut perubahan. Kita beradaptasi. Nah, kemarin baru belajar.
shifting itu loh. Istilahnya opo sih Pak Yosef, shifting itu perubahan tuh apa sih? Adaptasi itu apa? Shifting tuh. Pergantian, Ya, berubah, ya, pergantian. oke. Terakhir di sini, saya pun maaf ya, nggak sempurna. Semalam saya ngomong sama kelompok saya, komunitas saya. Saya kalau salah tegur ya, tolong ya. Iya Pak Yos, sama-sama. Tapi kita mau merealisasikan ada buah-buah yang nyata, itu aja. Ingat ya salib vertikal dan horizontal. Salib itu bukan satu tiang ke atas doang. Ingat ada horizontalnya. Itu aja yang Tuhan taruh di hati saya ya. Perbaiki hubungan yang rusak, perbaiki hubungan yang sudah patah, perbaiki hubungan yang sudah cacat, perbaiki. Itu yang Tuhan mau, Tuhan berkati. Ya, thank you. Ah, ini lagi korban, entar lagi curcol, entar lagi apa ini ya? Nggak tahu salah makan ini pagi-pagi ini udah makan udah pedes nih, ya. Lagi lagi malah lagi membara dia butuh Saya butuh lagi butuh. menyala-nyala Pak, mau KKR lah malam menyala-nyala. Makanya KKR iya Bukan, ya. nih dia itu lagi pamer. Itu loh, dia itu STT. STTPBB. Oh itu Pak. Itu kan, Aku ah, oh, aku ganti, oh. aku ganti Satuan Pak. Bangsa Loh, Aku loh, Bangsa. mau Oh, loh, diganti. Kemarin saya pasang logonya STT, sekarang diganti. mau ganti dah, mau ganti. Masih ya ketawain saya tuh masih intinya gitu. semua kita semua kita bisa semakin hari semakin dirubahin ya kan karena tetap yang namanya ilmu berkomunikasi, ilmu bersosialisasi selalu harus kita pakai. Yang keras harus kita belajar lembut. Yang lembut kita harus belajar lebih tegas. Yang pelangak-pelongo, yang nggak punya pendirian harus kita harus punya belajar berpendirian. Semuanya itu ditempa oleh waktu dan ditempa oleh kemauan yang mau berubah tentunya. Ya, semuanya. Keras terus juga kan diajarin nggak baik. Lembut terus juga diajarin nggak baik. Jadi harus jalan seimbang semuanya ya kan. Lembut dan tegas disebutnya. Ya. Oke, lanjut. Yuk. Usul Pak Simon, nama Bapak diganti lah, jangan Simon. Ganti Petrus aja kayak di Alkitab. Dari Simon jadi Petrus. Amin, boleh nanti nanti gua ganti robah ya kan. Kalau udah hamba Tuhan yang ngobrolin, udah hamba Tuhan yang ngomong nih, gua kudu nanti sebentar besok Senin buka gua pergi ke ini nih ke kantor catatan sipil untuk robah nama nih nanti ya disahkan, ditahbiskan. Lu datang dong ke Bandung dong, sekalian itu ngambilin ngambilin matoa dong, ambilin. Siap, siap, siap. Ya, yuk lanjut. Ya, 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 Bro Sigit, yuk, Bro. Ayo, lanjut, Bro. Nih, ya, giliran saya. Thank you sharingnya Pak Mardi ya. Ini kata kuncinya satu hubungan. Hubungan sama Tuhan itu benar sih. Itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan dengan Tuhan, itu ya seperti di Mazmur 23 ayat 1 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh lebih indah sih. The Lord is my shepherd, I shall not want. Senatmon itu artinya ya aku nggak pengen apa-apa lagi selain dekat dengan Tuhan. Itu kan indahnya di situ. Jadi Daud itu mengasosiasikan dirinya itu dengan domba dan Tuhan gembalanya dan yang penting dekat sama gembala saya nggak butuh apa-apa lagi gitu ya. Karena ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ya kalau ternyata pas saya tahu gambarnya di Israel tuh padang berumput hijau itu berbatu-batu dan rumputnya itu ada satu dua. Kalau misalnya kita nggak ikutin tuntunan gembala itu pasti udah keseleo pasti banyak batu-batunya itu kan. Terus kemudian juga mata airnya di sana itu kan juga mata airnya tuh ada satu dua nggak seperti air tenang yang kayak di Eropa gitu nggak tapi itu ada titik-titik air yang cuma gembala yang tahu sih. Jadi kalau nggak ikut tuntunan gembala, habislah udah itu dombanya. Entah keseleo, entah mati kekeringan gitu ya. Ya demikian kita juga sih. Jadi kita tuh memang harus bergantung sama Tuhan dan kita ini semua, ya saya yakin teman-teman di sini juga sama sih.
pasti ada satu dua hal yang membuat kita itu nggak berdaya sehingga kita mencari Tuhan gitu. Ya entah bangkrut lah, entah banyak utang, entah ada krisis dalam hidup yang membuat kita itu akhirnya bergantung sama Tuhan. Nah ini kadang-kadang bumbu-bumbu yang memang diperlukan dalam hidup kita sih supaya kita itu ya mencari Tuhan. Kalau misalnya hidup saya kemarin enak-enak aja, belum tentu saya di sini sih ya, teman-teman. Belum tentu saya juga di sini, tapi ya pasti ada satu dua hal krisis dalam hidup itu yang pada akhirnya kita berbalik cari Tuhan dan justru itulah blessing. Blessingnya Tuhan itu di situ yang saya temukan. Jadi kehilangan duit, puji Tuhan, ternyata itu saya menemukan Tuhan di situ misalnya. Atau kehilangan apa tadi Pak Mardi bilang putus cinta ya, kan ada yang gara-gara itu kan. Nah putus cinta akhirnya kan ikut program mencari jodoh gereja, contohnya begitu gitu kan. Itu akhirnya cari Tuhan. Ya tapi saya yakin di sini bapak-bapak di sini nggak akan berani lah, ya kan? Nggak akan berani seperti itu. Cukup sekali saja, nggak perlu lagi jatuh cinta dengan lawan jenis yang lain, gitu kan. Nah itu Lawan jenis eh enggak, tapi sesama jenis bahaya, bro. waduh, janganlah. Ngeri, ngeri. Tapi untuk kita lokasi. Gawat, gawat. Ya lanjut. Nah itu yang apa? Yang tentang Daud tadi, itu kan ada yang dia bisa melawan Goliat, betul. Itu ada hubungan dengan Tuhan, tapi saya juga melihat ada satu hal yang membuat kenapa Daud itu bisa akurat ya, bisa akurat melempar batu ke dahinya Goliat. Itu bukan, ya betul, itu karena tuntunan Roh Tuhan langsung jeder, eh, akurat gitu. Tapi dia semasa hidupnya kan mengembalakan kambing domba satu dua, dan dia melindungi mereka itu dari singa, beruang, yang dia sudah bisa melawan mereka. Dan ada satu hal lagi, dia itu slingshot shepherdnya itu senjatanya Daud itu. Saya ngelihat aslinya itu kan dia pakai tongkat dan ujungnya itu dia dipakein ke kapel ya. Nah, ada di YouTube itu dia coba senjata itu memang daya rusaknya luar biasa. Cuma ada satu hal tantangannya. Tantangannya adalah itu sukar untuk menembak dengan akurat. Kalau dia setiap hari, nah ini kata kuncinya setiap hari tuh. Setiap hari dia itu waktu mengembalakan kambing dombanya, dia berlatih terus, menerus nembak itu ya, nembak dengan batu, dengan slingshot shepherdnya itu setiap hari, jeder, 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 jeder. Bahkan selama dia itu di padang gurun, dia banyak batu kan, di padang gurun itu banyak batu ya teman-teman. Dia itu eh, apa namanya, berlatih untuk nembak satu, dua, tiga, jeder, jeder, terus menerus gitu. Nah, itu ternyata adalah sebuah kata kuncinya itu repetisi itu, latihannya itu latihan, 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 sehingga pada saat ketemu momen itu sudah pede. Saya cuma perlu cadangan tiga batu. Makanya kan waktu Daud itu dia ngambil tiga batu dikali doang, cukup. Itu untuk cadangan. Sudah pede gitu. Peluru saya cuma tiga, nggak perlu bawa sekarung, nggak perlu. Tapi dia cuma perlu tiga. Dan dia akurat, tepat gitu. Nah hari-hari ini kita juga begitu. Ketika kita pasti akan bertemu dengan momen-momen Goliat kita. Tapi begitu kita tahu bahwa satu, kita bersama Tuhan, dan yang kedua, krisis-krisis hidup kita, yaitu kalau diibaratkan pada masanya Daud itu ada banyak batu-batu dalam kehidupan kita itu kita berlatih di situ terus menerus. Akhirnya ketika kita ketemu momentumnya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita sudah siap gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang Kristen yang belum dewasa, dia melihat masalah itu, ya akhir akhir cerita. Tapi kalau di dalam pandangannya anak Tuhan yang dewasa, masalah itu adalah kesempatan sih untuk kita ternyata berlatih terus-menerus kayak misalnya Daud itu melatih menembak batu terus-menerus itu. Nah, masalah-masalah, krisis-krisis, prahara-prahara dalam kehidupan kita itu, ternyata kalau di dalam Tuhan, itu tuh kalau misalnya kita mampu melatih itu, mampu melatih terus-menerus itu, kita dihadapkan pada momen-momen atau momentumnya Tuhan, kita siap gitu loh. Dan ya puji Tuhan di VMP ini tuh sebenarnya
karena dari kata kunci repetisi itulah makanya saya join VMP gitu untuk sebenarnya untuk menjaga dan melatih diri saya itu untuk terus menerus gitu, repetisinya itu terus menerus sampai kapan? Ya selama-lamanya lah, karena kan namanya hubungan dengan Tuhan itu selalu setiap hari setiap saat gitu teman-teman. Demikian itu yang bisa saya sharing dan itu yang saya pelajari tentang Daud. Thank you buat sharingnya hari ini Pak Madi, luar biasa mengingatkan kita Ya, lagi untuk pentingnya jaga hubungan dengan Tuhan ya. Thank you. ya. Thank you, Bro Sigit. Oke, ya. Thank you. Masih ada 3 orang lagi. Sorry, langsung gas. Bro Lukas. Ya, Ya, thank you ya. Eh, Terima kasih atas imat hari ini Pak dari Pak Mandi ya. Ikut hari ini kita ambil tema adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Jadi saya juga merasa sangat terberkati sekali ya. Jadi yang betul kata Pak Sigit tadi, kita kalau nggak ada masalah itu mungkin kita ada di dekat sama Tuhan. Walaupun mungkin secara formal itu kan kita ada tiap hari, mungkin bukan tiap minggu ya, mungkin tiap minggu di gereja, tapi kita juga nggak ada perkembangan gitu kan ya. Nah, tapi ya itu tadi puji Tuhan begitu saya ketemu sekali dapat masalah dan itu saya balik kepada Tuhan. Akhirnya sampai sekarang dari mulai November sekarang pun saya tidak pernah ya merasa ya saya merasa tidak pernah meninggalkan Tuhan sama sekali dan Tuhan tidak merasa meninggalkan saya sama sekali. Jadi kita menjalin hubungan itu gitu kan. Jadi sekarang pun setiap kali saya ingin melakukan sesuatu, ingin memutuskan sesuatu, saya entah kenapa tuh secara refleks tuh saya berdoa gitu loh. Tuhan bantu saya untuk memutuskan ini, bantu saya untuk ini, ya itu dan bener itu kali saya kalau mau ceritakan semua itu nggak akan ada habisnya bahwa banyak sekali hal-hal yang itu tadi saya tuh merasa dituntun Tuhan gitu loh. Jadi kayak itu ya. Jadi pokoknya mau melakukan sesuatu digagali, 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 tapi ternyata di ujungnya itu saya mendapatkan hal yang baik. Itu ya, Pak. Itu saya udah banyak sekali cerita-cerita itu dan mulai dari itu saya memang benar memang saat itu Tuhan memang dan makanya waktu itu saya sempat sharing ke 37 kan ya. Saya waktu itu masih ke 37 ya Pak, mampir ke 37 sampai begitu itu pun saya nggak bisa menahan tangis saya ya gitu bahwa Tuhan tetap menyertai saya gitu loh ya itu hubungan ya kita ngomong hubungan dengan Tuhan mungkin satu lagi itu kan itu Tuhan yang mengajarkan untuk hukum cinta kasih. Betul kita untuk hal tersebut gitu kan ya. Jadi ya kita cinta kasih itu apa? Ya menurut saya itu mengalah ya. Jadi ya lu mau apa ya silakan, lu mau apa silakan gitu. Jadi kalau buat saya tuh gitu. Jadi kayak anggapnya gini, gambar kayak seperti Abraham sama Lot. Udah lu pilih dulu deh yang mana gitu kan ya. Ya kan saya pikir begitu kan ya. Jadi buat saya begitu kok. Jadi persis seperti itu. Jadi saya silakan kalau ada masalah, oke silakan Pak, silakan Bapak pilih yang mana duluan gitu. Jadi saya tidak akan memilih dulu, tapi silakan saya akan kasih dulu mereka dulu. Karena apa? Saya yakin Tuhan akan memilihkan yang terbaik buat saya gitu loh. Ya, jadi kalau memang hubungan kita dengan ini, kami saat ini tidak pernah merasa eh, apa-apa dengan yang hubungan di sini ya, di HB ini ya gitu loh. Ya, intinya saya akan menjaga di semua tidak terkecuali ya. Ya kita ngumpul, ayo ngumpul, kita ngajak semuanya kita ajak gitu kan ya. Tapi kalau memang dari yang ada yang nggak mau datang, ya kita juga bisa maksa. Bukannya kita nggak mau, bukannya kita menghindarkan gitu loh. Ya itu aja sih. Jadi kita tetap mau jaga hubungan baik dan sekali kita menegur, 2 kali kita menegur, 3 kali menegur, ya satu kita tidak mungkin menegur tiap kali gitu kan ya. Bahkan buat saya Pak, gitu sekali itu buat saya ya, itu satu ya. Saya mau mana sama anak saya deh. Saya tuh hanya menegur cuma sekali. Kok begini kok nggak mau. Ya udah gitu loh. Jadi saya tidak akan menegur 2, 3 kali, 4 kali gitu loh ya. Jadi kalau emang buat saya yang menghindar itu bukan saya ya gitu loh. Tapi yang ya sangat yang menghindar siapa temannya kita udah menjaga hubungan baik. Tapi kalau yang menghindar orang lain yang kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi terima kasih Pak. ya. Nanti diselesaikan di warung kopi ya. Oke, gitu. Ujungnya harus diselesaikan di warung kopi dan di meja makan. Itu akan lebih jos, ya. Sip. Warung kopi mana Pak Bro Bandung? Warung kopi Mana Bandung. aja mau Bandung, mau Jakarta, gas sudah pokoknya asal ada undangan. Ya. Kecuali yang Surabaya, aduh. Gak diajak mesti. Pasti, mesti. Hanya pengumuman doang kalau buat ke Surabaya, aduh. Makanya
Tersinggung saya. Iya, tersinggung, tersungging. Jangan tersinggung nanti ntar lab dari BR lagi kan gawat loh. Kalau ketua BR lab dari BR Enggak, gawat ini. enggak kalau misalkan pas udah tersinggung nanti pakai celana dalam merahnya di luar, bahaya itu. Wah, terbang saya nanti jangan. Kan terbang. Ya, ya. Ayo, Bro Freddy. Bro Freddy, oke. Halo, pagi-pagi. Pagi, Selamat pagi semuanya. Ya, tadi saya dapat perenungan dari Pak Mardi ya luar biasa ya contohnya antara Daud dengan Saul. Ya, yang saya tangkap adalah Tuhan itu ada untuk semua orang. Baik untuk Daud yang awal itu terlihat lemah dan tidak takai. Gimana coba layaknya Daud? Dia tidak diunggulkan di antara saudara-saudaranya. Bahkan pada saat ada nabi itu datang, dia tidak dipanggil. Dia secara fisik juga tidak tidak baik. Maksudnya paling lah ya, paling tidak paling tidak proporsional, tapi dipakai Tuhan. Tapi orang yang luar biasa juga yang bagus, yang tinggi, yang kekar, yang parasnya tampan seperti Saul juga dipakai Tuhan. Jadi orang itu dipakai Tuhan, cuma benar tuh harus ada divine connection, ada koneksinya dengan Tuhan harus secara konsisten dan harus bisa ini juga tahu timenya kan. Kalau Daud itu dia mau sabar tunggu Tuhan, kalau Saul tidak. Jadi perlu ada koneksi setiap hari dengan Tuhan, sabar tunggu waktu Tuhan, dan ketika kita atau saya itu ada salah, ya mau merenung, tidak baper dan melangkah maju lebih baik lagi gitu. Ya itu yang saya bisa dapat teman-teman, bapak-bapak semuanya. ya, Itu aja sih thank yang you, saya bro. bisa sharingkan. Ya, Terima thank you. kasih. Ya, silakan Bu Indah. Nah, ya tadi tentang Daud ya. Saya dari tadi sih kebetulan nyari-nyari aja. Umurnya Daud berapa sih waktu dia diurapi jadi raja pertama kali itu. Jadi yang saya dapat sih umurnya sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi saya mau, kalau menurut saya sih mungkin si Daud ini bukan nggak disukai keluarga ya. Tapi dianggap masih muda lah gitu. Masih kecil lah, lu nggak tahu apa-apa kurang lebih gitu. Jadi, tapi dari situ malah dia jadi dipilih sama Tuhan buat jadi future king gitu kan. Eh, Hal yang baik dari Daud itu emang tulus sama Tuhan hatinya ya. Itu yang mungkin kita perlu ingat, taruh dalam hati kita selalu. Tulus sama Tuhan itu ya mungkin kalau saya pribadi sih jujur dalam hubungan kita sama Tuhan. Toh kita bohong sama Tuhan kayak nggak ada gunanya sih. Maksudnya nutupin kesalahan kita emang ada yang bisa ditutupin itu kan nggak ada gitu. Jujur itu bakal lebih baik gitu. Terus juga eh, meminimalkan motif-motif tersembunyi. Mungkin kita sadar nggak sadar kan sering punya motif tersembunyi dalam hubungan kita sama Tuhan ya. Memang nggak bisa disangkal kita masih apa mungkin kebiasaan tabiat-tabiat yang lalu gitu masih lah. Tapi dengan setiap hari seperti tadi Pak Sigit bilang ya repetisi ya itu karakter ilahi kita akan semakin dibangun tiap hari gitu. Nanti pada suatu saat kita akan benar-benar eh, ya tadi saya bilang tulus sama Tuhan gitu. Dan itu menurut saya sih faktor terpenting dalam kehidupan kita sih. Itu dari saya aja. Thank you. Ya, oke.
Terakhir, Bro Hoki, silakan Bro. Hmm. Ya, Shalom. Kesimpulan. Selamat pagi. Saya dapat dari Pak Mardi tadi yang soal apa yang ditakutkan itu ya. Saya dapat langsung kepikiran di Yeremia 15 ayat 2. Itu ngeri kalau sampai terjadi seperti itu ya. Kalau mau dibaca silahkan. Ya, intinya Tuhan di situ marah, dibiarkan gitu. Itu emang yang paling mengerikan itu. Makanya Daud tadi kan dia tahu, sadar tahu bahwa jangan sampai apa roh roh Tuhan meninggalkan dia. Karena ya kalau saya bandingkan banyak lah ya contoh orang orang non non Kristen lah yang anggap Muslim ya. eh itu kan segala sesuatu dia bilang semua rencana rencana Allah katanya. Padahal kan enggak. Itu semua rencana Allah padahal enggak. Justru kalau saya lihat ya, kita itu saya kan mesti tahu gitu. Rencana Allah itu apa, dan nanti kalau ada kita udah nggak ngerti, bisa-bisa kita jadi turun. Jadi minta apa? Dipimpin, minta dipimpin gitu. Karena turun itu, minta dipimpin. Lama-lama turun lagi apa? Izinkan. Tuhan izinkan saya kuburin ayah saya dulu gitu. Dan lama-lama akhirnya apa? Dibiarkan. Jadi enggak levelnya enggak semua level rencana. Karena banyak juga saya juga sama nih. Saya aja sebagai seorang, anggaplah sebagai seorang ayah di rumah. Saya tahu anak-anak saya yang benar-benar ngerti, punya inisiatif, ngerti rencana saya mau kemana. Ada juga yang ya status dia sih tetap anak, bukan bukan anak. Tapi pengen ya, ini pimpin pimpin gitu. Apa-apa pengennya pengen dipimpin gitu ya nggak salah juga gitu. Tapi kan berarti kalau orang Tuhan saya pengen dipimpin, berarti sebetulnya dia itu apa? Takutnya dia punya pimpinan yang lain gitu. Nah, yang lebih bahaya lagi, turun lagi downgrade apa? Ya dia apa? Minta izinkan gitu ya. Ya semoga segala itu ada izinnya ya. Nanti turun lagi sampai akhirnya apa? Dibiarkan. Ya seperti kita lihat lah ya. Akhirnya banyak contoh kan, seperti kayak Yudas Iskariot, bangsa Israel sendiri pun di Yeremia 15:2. Nah itu hal yang paling menakutkan itu. Saya juga dalam hidup gitu ya. Akhirnya kenapa? Karena saya tidak ada kehausan mau menyelidiki kitab suci, menyelidiki Alkitab, supaya ngerti, oh ini ya maksudnya Tuhan tuh ini loh. Jadi kita mengerjakan tuh yang hidupnya hidupnya tahu dengan kita hidupnya apa sih tujuannya tuh gitu. Panggilan tuh apa ya? Oh Bapak tuh mengerjakan ini ya. Ya udah kita arahnya benar-benar gitu. Sama seperti kayak Paulus gitu, benar-benar mengerjakan sama seperti murid-murid Tuhan kan, begitu udah kenal tahu udah nggak usah diomongin, dia udah tahu kok gitu. Kita pun kalau udah punya tim ya udah tahu kok masing-masing, nggak punya agendanya sendiri-sendiri gitu. Status oke sama-sama anak tapi belum tentu dia itu mengerti kehendak bapaknya gitu. Nah yang ngerti kehendak bapaknya itu benar-benar udah satu satu visi satu jalan, dua enak gitu. Yang paling bahaya ya emang lu status anak tapi lu sendiri punya agenda masing-masing gitu. Tapi itu selamat nggak ya selamat, tapi ya lo mau ngerjain yang lain gitu. Lama-lama minta diizinkan ya papa sih nggak nyuruh, apa sih nggak nyuruh gitu. Papa sih nggak nyuruh gitu. Lama-lama minta diizinkan, lama-lama yang paling bahaya udahlah. Bahwa tuh sono biarin aja. Nah itu kan paling ngeri, itu paling ngeri. Sama yang seperti Yeremia 12 yang paling ditakutkan apa? Yaitu hal mau kalau sampai dibiarkan. Itu aja yang paling saya takutkan gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Shalom. Iya, wis. Jadi semua firman Tuhan yang kita dapetin hari ini sebagai renungan untuk kita ya. Bagaimana kita tetap bertumbuh, tetap ya bisa menghasilkan buah, itu yang kita harapin kan. Itu khotbah tentang buah roh yang kemarin yang di-share sama Pastor Yosef, saya udah dengerin 2 kali, 3 kali, 3 kali. Hmm. Tapi saya masih dengerin lagi karena terlalu bagus itu firman Tuhan biar bisa diserap. Itu benar bagus, bagus banget. Jadi penjelasan tentang apa yang harus itu benar-benar bagus. Teman-teman yang belum lihat, silahkan lihat, didengerin, ya kan, untuk tambah ilmu kita, gitu kan. Dan tetap pesan sponsor dari saya adalah yang belum ikut V-Club, monggo dipersilakan ikut V-Club. Ya, yang belum ikut V-Club. Jangan cuma pengen ikutin VMP tiap pagi doang, tapi ikutin V-Clubnya nggak mau. Ya, kan kita ada spiritual journey-nya. Ya kan nanti sampai 4K. Ayo ikutin. Jenjangnya harus dari Belajar. dari playgroup naik ya kan ke Udah TK, ikut ke saya. 3. Gara-gara Ya, diomongin terus jadi ikut. mantap. Tuh jebolan BR 60 tuh. Oh, Responnya bagus. Leadernya siapa Responnya leadernya? bagus.
Leadernya siapa Leadernya kalau leadernya? Leadernya nggak siapa? tahu Leadernya saya. siapa? Leadernya siapa? Bingung yang terus jadi ikut akhirnya ikut V Club juga nih. Oh, Udah 2 hari nih. Ya, memang leader 60 luar biasa. Oh, siapa sih ya namanya ya? Iya Iya hebat. nih. Ajakin terus V Club itu. saya karena leader 60 itu ternyata didikan yang dari Wong Surabaya itu loh Pak. Wong Surabaya itu Oh, yang beda. iya 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 iya. Iya. Ya tapi terakhir Mas Simon saya dapat gini, kenapa Monggo, Daud sampai silakan. Udah bebas, silakan. berkenan nggak kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Itu kan Ya. di perjanjian baru, aku telah menemukan seseorang berkenan di hatiku. Karena apa? Kerendahan hati Daud. Daud waktu dia membunuh siapa tuh? Istrinya diambil dan berzina, ditegur malak-malak. Nah, itu yang saya suka dari Daud. Dan itu Kayaknya langsung, Daudnya malu Pak lagi diomongin gini malu. ya, jadi Kupingnya panas, maksud kupingnya saya, panas, kupingnya panas. Di surga dia jadi malu maksud kayaknya. Kupingnya maksud panas. saya, ya maksud saya kerendahan hati Daud itulah yang menjadi tolak ukur kita ya, bahwa kenapa Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan padahal ya maaf ya, dia berzina, dia membunuh, dia mereka-reka yang jahat. Wah, itu udah kejahatan berlapis-lapis. Tapi kok Hmm. Tuhan masih sayang sama dia? Ketika dia ditegur, dia bertobat, dia nggak nyalain. Kalau dia jadi raja yang arogan, dia langsung ngomong, pengawal tangkap dia, penggal dia, bisa aja, langsung selesai. Nah, kadang-kadang kita ini hamba-hamba Tuhan, kita ini pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, sekolah kita pinter berteori, pinter berteologi ya, tapi kita nggak pernah berubah hidup kita. Nah, itu yang perlu kita ingat, nggak pernah kita berubah hidup kita. Piklub itu salah satu perubahan hidup Pak Oki. Dengan Piklub itu kita akan belajar banyak firman Tuhan. Kalau ikut PMP nggak sampai Piklub, Pak Oki, Masya Allah, mau sampai kapan? Ya, gitu loh. Masya Allah, Pak Sigit aja hebat. Saya bingung, orang baru langsung satu grup sama saya di Piklubnya. Tiap hari nggak pernah bolong lagi, Masya Allah. Oh, Mesti enam gratis satu. tai apa nih? Berapa itu leadernya 61? Nah, nomor satu punya leader, gitu Hmm. loh. Tapi tapi sponsornya tuh keren tuh. PCA tuh punya punya biro iklan luar biasa tuh. Kok biro Corongnya iklan luar duta biasa. besar itu? Duta Oh, duta besar. besar. Duta besar Sembarangan Film biro Club. iklan. Sembarangan. Oh Wah, iya, kalau ngomong merendahkan. Oh, enggak oh, boleh biro merendahkan. iklan. Emang iklan jodoh. Sembarangan. Duta PCI emang hebat Pak Simon. Salut saya. Matoa, Matoa ya. Saya tunggu Matoanya. Wes sudah aja saya. Ya, oke ya. Masih ada 10 menit sebelum kita bubar. Silakan. Kalau Saya udah teringat satu momen ya, di mana ya. satu minggu itu dibuat seminar membahas tentang Daud. Ya, tokoh Daud ini terus kemudian ya bagus sih. Ya, cuma di hari terakhir dibuat komitmen, gitu ya, dibuat komitmen langkah apa yang akan kita ambil, wah, untuk meneladani Daud, gitu ya. Nah, saya cuma mengingatkan kepada bapak-bapak semua, gitu ya. Ini kelihatannya guyonan, gitu ya. Tetapi saya bilang, kok ada ya orang selama 7 hari bisa menyimpulkan sesuatu? Yaitu dia bilang gini, nulisnya gini. Saya meneladani Daud, saya akan mencari Batsheba dulu, katanya. Ikut. Itu excellent tuh Pak Yosef. Itu nggak salah. Itu Boleh boleh excellent itu. perkara gue ya, Pak. Bener. Jadi rupanya 7 hari dibahas, itu dia membayangkan Batsheba terus mungkin ya. Jadi ya, itu hati-hati ya. Terus yang kedua, soal peringatan ya. Tadi Pak Lukas sempat ngomong 3 kali, itu batasan manusia 3 kali. Tapi kalau kita kembali ke firman, kita kan disuruh, kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak itu setiap saat. Ya, mau di mobil, mau di rumah, pada saat makan, pada saat ini, setiap saat, setiap hari. Artinya, ya sudah, tidak jemu-jemu. Ya, memang kebiasaan tau kita ini kalau marah ke anak, ayo satu, dua, kan biasanya nggak mungkin tuh sampai 1.100, nggak mungkin ya. Tuh. Jadi ya satu, dua, Capek, tiga, capek, pukul ngitungnya gitu kan. capek. Kalau nggak sampai 1.100 ngitungnya capek dan lupa. Jadi marah. Jadi marah. Emang emang hikmat dari Wong Surabaya itu beda ya Pak Simon ya. Beda ada aja ya. Bener emang Enggak, beda ya ya. gini, udah sudah 4, udah 5, udah 8, 9. Tadi gua udah marah ke berapa ya? Lupa.
Jadi turu, memang. Malah jadi tidur. Oh, sudah cukup apa-apa kurang gitu. Ya. Orang beda, wong Surabaya beda emang hebat ya. Ya, jadi keren ya kita eh, minggu ini emang luar biasa. Entah minggu ini sebentar khotbah dari VCI apa kita nggak tahu. Nanti minggu depan terobosan apa. Tapi yang kita mau sama-sama adalah kita udah harus mulai ini udah Oktober. Kita sudah harus mulai ancang-ancang untuk take off untuk dari strong strong from home, ya kan? Ingat keluarga kita diperkuat lagi, hubungan keluarga kita anak istri diperkuat lagi, ya kan? Untuk tetap benar-benar menjadi pondasi yang luar biasa. Gitu. Biar benar-benar nanti tahun depan temanya apa kita bisa ikutin gitu kan. Ya termasuk semua karakter kita yang jelek kita kubur-kuburin, ya kan? Semakin kita mengenal Kristus, semakin ditambah-tambahkan lagi iman, iman pengharapan dan perubahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada ya sesama gitu kan. Begitu aja, ada lagi tambahan yang masih ada 5-7 menit lagi waktu. Ya, mungkin saya tambahin sekali saya kita tutup ya. Jadi, Nggak apa-apa, benar kata silakan. saya akan ambil ini dari Pak Suriset tadi ya. Mungkin betul tadi kita kalau buat sekali tegur, dua kali tegur, tiga kali tegur kita mau nggak dengarnya. Cuman sekarang saya rubah Pak Suriset. Jadi tadi yang saya rubah itu adalah saya akan merubah yaitu sama perilaku lah. Percuma kita kalau menegur tapi kita sendiri begitu kan juga percuma ya. Gitu gak ada gunanya gitu. Apalagi kita lagi ngomong, lu jangan ngerokok, kita aja ngerokok gitu kan. Bohongnya kan sama juga bohong gitu kan. Jadi ya sekarang yang saya rubah adalah ya saya akan merubah diri saya sendiri. Ya silakan kamu melihat saya gimana gitu loh. Kalau mereka kamu melihat saya jelek ya silakan silakan di nggak sedikit tapi kalau melihat saya kita jadi bagus dan itu yang saya rubah Pak. Jadi ya puji Tuhan sih saya sekarang sih dengan istri ya eh, semenjak kita gaji budgeting, semenjak kita ada diberkati Tuhan oleh itu eh, selama ini beberapa bulan saya belum pernah ribut sih Pak. Puji Tuhan ya. Ya, tapi ya pasti ada sesuatu gesekan-gesekan lah itu ya. Jadi setelah kita ya tiap minggu kita kasih 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 suntikan lah gitu kan, itu udah nggak ribut gitu Pak. Itu salah satu ya. Ya itu aja. Terus hari ini gini Pak Simon, jadi ini tema hari ini itu adalah melangkah dengan pasti. Jadi mulai minggu ini ya. Jadi itu bagus ya. Mungkin kita nanti di situ mungkin diasumsikan kita sudah yakin ya kita temanya melangkah dengan pasti. Ya itu aja sih dari saya. Oke, silakan mau di. Ya, silakan. Masih ada waktu. Kalau Masih saya ada. milih melangkah dengan Tuhan aja, Pak. Iya. Karena pasti saya tidak kenal. Oh iya betul. Pak Pak Sigit tinggal di mana sih Pak Sigit? Sorry Pak, nanya Pak. Di Geraha Raya Bintaro, Pak. Oh Tangsel. Bintaro. Pak Indra di mana Pak Indra? Bogor. Buset, luar biasa. Ya Katakan udah sama nggak jadi deh, Irfan. nggak jadi deh. Saya Surabaya. Nggak takut. Tuh, Tuh Udah kan. terkenal, bukan Pak Joseph udah terkenal. Siapa yang nggak tahu? Pastor Joseph Kurniadi, MTH, STH apa aja kan? Iya. Udah, udah pada tahu gitu. untung bukan belakangnya ST manis. Iya, STHMANIS gitu kan. Iya, ST manis gitu kan. Lah ya ST gitu kan. Nggak saya mengundang semuanya. Kalau kalau boleh ntar sore datang ya. Kalau boleh, kalau yang saya share di grup Harmoni Brother itu aja tuh Pak Indra, Pak Sigit. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa no problem. Mumpung ada berkat itu aja. Ya, Bro Sigit umur berapa kalau sih, nggak bro? ada. Ngobrol-ngobrol usia berapa sih sekarang? Bro Sigit? Umur masih 42, Pak. 42. Belum gocap, belum gocap. Nah, iya, masih muda-muda nikmatin lah. Kok kayak 15 sih Pak Sigit? 15 jempolnya. Mosok. Wah, bohong nih Pak Yos, bohong. Pak Betul. Yos bohong. 15 itu jempolnya. Bentar. Jempolnya. Pak Yos pengen dikirim apa Belum sih? selesai Pengen ngomong dikirim apa Pak itu. Yos itu? Jempolnya 15 tahun. Maksudnya 15 tahun lebih tua loh. Wah, Mantap. Sorry. Lagian mau hoki. Mau hoki.
Pak Sigit kalau Sorry. butuh alamatnya Pak Yos nanti ngomong saya ya, barangkali mau ngirim sniper ke sana gitu ya. Untuk Orang Pak sama Sigit ya. kerja orang sama kerja Pak sama Sigit ya Pak cool. Sigit enak aja Pak Yosef. Tanya Pak Sigit ya Pak Sigit ya. Emang kerja Cuma sama. ketupat aja nih, belum. Iya. Kalau proyek ini jadi mah mantap Pak Sigit. Doain ya Pak Sigit ya. Oke. Ya, oke. Kalau misalkan nggak ada, kita mau selesaikan pertemuan kita pagi ini, sharing kita di firman Tuhan pagi ini. Bro Sigit, silakan pimpin dalam doa. Nanti ditutup doa berkatnya oleh Bro Yos. Monggo. Oke, baik. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiap berkat-Mu. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul di sini mendengar sharing dari Bro Mardi ya Tuhan. Dan terima kasih untuk segala sesuatu hal. Engkau yang memberkati kehidupan kami, biarlah kami juga meneladani apa yang Daud lakukan, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, sementara kami ingin berpisah satu sama lain, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, dan Engkau yang menyertai kami agar kami dapat berjalan bersama Engkau, dan Engkau dapat membimbing kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih ya Amin. Tuhan, dan saat itu kami siap menerima berkat. Bapa di surga, hambamu berdoa buat hambamu ibarat Duhut yang sudah Tuhan sediakan buat kami, wadah yang luar biasa, keluarga kami yang sungguh-sungguh nyata Tuhan. Terima kasih, walaupun kami jauh, berjauhan antar kota, bahkan kami hanya dengan online, tapi kami merasakan kasih Tuhan sangat Amin. nyata, mengikat kami satu dengan yang lainnya. Biarkan Amin. hati kami yang terluka, hati kami yang tersinggung, hati kami yang tergores, Tuhan yang membebat, Tuhan yang membalut kami, Tuhan Amin. yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami Ya. saudara, kami seiman, kami sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Ikatlah kami Tuhan, terus persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat Pastor Yosef, Bu Esther yang menjadi Bapak rohani kami selama ini Tuhan. Terus tuntun hamba-Mu ini dengan kerendahan hati, dengan hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, bahkan boleh mengayomi setiap kami semuanya. Terus mempersatukan, memperatkan kami semuanya. Berkati keluar masuk hamba-Mu, bahkan putranya yang ada di Belanda, Engkau sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mau sepakat, kami berkata pagi ini sehat-sehat tubuh kami. Tidak ada sakit, penyakit, bakteri, virus apapun juga dalam nama Yesus. Baik-baik jiwa kami. Tidak ada stres, depresi, tekanan batin, kelelahan mental. Dalam nama Yesus. Kuat-kuat roh kami oleh kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berbahagia dengan istri dan anak-anak kami. Kami berhasil dan beruntung dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan kami. Sampai nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Thank you. Thank you semuanya. Pak Happy Mardi, thank Sunday you. semuanya. Pak Happy Yosef, Terima Sunday. kasih thank you. semua. Thank you. Pak Berkati. Sigit. Pak Selamat Freddy. minggu. Selamat Selamat Freddy minggu. masih mengasihi. berdoa. Pak Freddy masih berdoa tuh. Thank you semua. Terus pergi Tuhan pagi berkati. semuanya. Yuk, Ya, Pak Mardi, pagi, Pak happy Lukas, Pak Sunday. Yosef.